Di video kali ini, kita mau belajar tentang kegiatan ekonomi yang adik-adik pelajari di tema 9. Sebelum itu, di sini mau tanya, menurut adik-adik, apa sih kegiatan ekonomi itu? Apa yang adik-adik ketahui tentang kegiatan ekonomi? Biasanya adik-adik melihat kegiatan ekonomi di pasar. Di pasar, adik-adik melihat ada penjual, ada pembeli. Tapi, apakah kegiatan ekonomi itu hanya terjadi di pasar? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, yuk adik-adik kita lihat video yang berikut ini. Di video ini, ada seorang petani yang menanam padi di sawah. Tapi bukan hanya menanam padi, petani tersebut juga membudidayakan ikan di sawah. Nah, apakah menanam padi dan membudidayakan ikan ini termasuk kegiatan ekonomi? Benar adik-adik, menanam padi dan membudidayakan ikan itu termasuk kegiatan ekonomi. Nah, kalau begitu, kegiatan ekonomi itu apa sih? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi adik-adik, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu disebut kegiatan ekonomi. Contohnya adalah petani, ya, menanam padi di sawah. Itu termasuk kegiatan ekonomi. Contoh lainnya adalah berdagang atau membetulkan kendaraan seperti yang dilakukan oleh montir. Ini juga termasuk kegiatan ekonomi adik-adik, karena dengan membetulkan kendaraan, si montir ini mendapatkan uang, yang uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka adik-adik, membetulkan kendaraan ini juga termasuk kegiatan ekonomi. Secara garis besar, kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Kita pelajari satu-satu ya adik-adik. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, tadi produksi kan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Maka ada produsen barang, ada juga produsen jasa. Contoh dari produsen barang, misalnya adik-adik adalah produsen yang menghasilkan atau membuat makanan atau minuman, kemudian petani, juga nelayan. Ini termasuk produsen barang. Contoh lainnya misalnya produsen pembuat kendaraan, atau produsen pembuat pakaian ya, penjahit. Ini juga termasuk produsen barang. Lalu bagaimana dengan produsen jasa? Siapa-siapa saja contohnya? Contoh produsen jasa misalnya adalah kurir, supir, montir, pekerja bangunan, dokter, pengacara, arsitek, guru. Ini termasuk produsen jasa adik-adik. Karena mereka memberikan jasanya, dan dari jasa yang mereka berikan, mereka mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka mereka termasuk produsen jasa ya adik-adik. Lalu, apa sih tujuan dari kegiatan produksi yang mereka lakukan? Tujuan kegiatan produksi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup adik-adik. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu sekarang kita mau belajar tentang distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang sudah diproduksi oleh produsen disalurkan kepada konsumen.
Nah, pihak yang melakukan kegiatan distribusi itu dinamakan distributor. Contoh dari distributor adalah grosir, agen, juga pedagang. Ini contoh distributor. Apa sih tujuan dari kegiatan distribusi? Tujuan dari kegiatan distribusi adalah untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, supaya terjadi pemerataan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Bayangkan adik-adik, jika barang dari kota tidak disalurkan ke desa, maka di desa orang-orang akan kesulitan untuk mendapatkan barang adik-adik. Nah, karena itu perlu dilakukan kegiatan distribusi supaya terjadi pemerataan di seluruh daerah adik-adik. Selanjutnya, kita mau belajar tentang kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini kegiatan yang paling sering kita lakukan adik-adik. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Adik-adik termasuk konsumen. Kenapa? Karena adik-adik menggunakan barang atau jasa. Apa yang adik-adik konsumsi? Nah, misalnya dalam hal barang, adik-adik konsumsi barang misalnya makan dan minum. Atau orang tua kita mengkonsumsi barang dalam hal mengendarai kendaraan. Kemudian konsumsi barang, contohnya yang lain misalnya berpakaian adik-adik. Ini juga termasuk konsumsi barang. Lalu untuk konsumsi jasa, misalnya memesan makanan atau menggunakan kendaraan umum. Karena kita menggunakan jasa supir ya. Kemudian konsumsi jasa yang lain misalnya berobat. Berobat kita menggunakan jasanya dokter. Kemudian bersekolah. Di sekolah kita menggunakan jasa yang diberikan oleh guru kita. Ini termasuk konsumsi jasa. Nah, apa sih tujuan dari konsumsi itu? Tujuan dari konsumsi itu adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Bayangkan adik-adik, dengan adik-adik mengkonsumsi makanan, kebutuhan adik-adik tercukupi. Ya. Juga tujuan lain dari konsumsi adalah menjaga kelangsungan hidup. Coba adik-adik bayangkan kalau misalnya adik-adik tidak makan. Nah, akan sulit ya adik-adik untuk menjaga kehidupan, kelangsungan hidup adik-adik. Nah, maka dari itu, adik-adik perlu melakukan konsumsi. Nah, dari ketiga kegiatan ekonomi yang adik-adik pelajari, adik-adik belajar bahwa kegiatan ekonomi itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena manusia mempunyai beragam kebutuhan. Ya, seperti tadi ada kebutuhan untuk makan, kebutuhan minum, kebutuhan berpakaian, kebutuhan mempunyai rumah. Adik-adik perlu melakukan kegiatan ekonomi. Lalu, mengapa kegiatan ekonomi sangat penting? Yang kedua, karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ya, kemampuannya berbeda-beda. Ada yang mampu untuk menanam padi, ada yang mampu untuk berdagang. Nah, maka kegiatan ekonominya juga berbeda-beda adik-adik. Nah, karena kegiatan ekonominya berbeda-beda, perlu adanya kerjasama. Nah, jadi dari sini adik-adik bisa pelajari ya, begitu pentingnya